Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ternak unggas dimanapun berada. Baik, kali ini saya akan berbagi video atau tutorial bagaimana cara mengatasi situasi cuaca ekstrim tertentu. Jadi mohon maaf untuk para suhu, para senior saya, bukan maksud saya untuk mengguruin atau untuk apa, tapi tujuan saya untuk membuat video ini agar bisa berbagi. Saya juga pemula, tapi ada sedikit sudah ilmu-ilmu yang udah saya dapatkan dari hasil penetasan saya sendiri. Jadi untuk senior apabila ada yang kurang dalam kata-kata saya, untuk menambahkan bisa di kolom komentar atau mengingatkan saya, atau untuk mengoreksi di mana kesalahan saya dalam penetasan, bisa di ini dalam kolom komentar, bisa ditulis. Jadi mungkin saya kedepannya bisa akan lebih baik lagi. Jadi begini kawan-kawan, banyak dari rekan-rekan saya yang satu daerah ini, yang satu kampung itu, mereka mempunyai pengalaman menetaskan telur, tetapi sering tidak berlanjut atau tidak dilanjutkan. Jadi mungkin video ini agak sedikit panjang, tapi ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi seperti ini kawan-kawan, suhu Indonesia itu ekstrim. Jadi ada suhu kadang-kadang cuaca panas, kadang-kadang cuaca hujan dan sebagainya. Jadi seperti ini saya akan menerangkan untuk mengatasi di cuaca panas dalam penetasan. Mungkin dalam buku-buku saya, dalam buku panduan inkubator saya yang saya lampirkan metas untuk produksi, itu umur 15 hari sampai menetas itu harus dielap atau disemprot untuk menambah kelembapan. Tapi kita harus perhatikan juga untuk suhu udara di sekelilingnya, di sekitar kita itu posisi panas atau hujan. Jadi kalau posisi panas, ya kita harus nambah kelembapan pagi dan sore, karena telur itu membutuhkan kelembapan. Untuk khususnya untuk telur bebek ya kan. Untuk telur ayam dan telur entok itu tidak perlu. Jadi dia membutuhkan sedikit kelembapan dan panas yang cukup. Itu khusus untuk telur ayam dan entok. Tapi kalau untuk telur bebek itu saya tidak tahu kenapa, itu kelembapan harus maksimal, harus tinggi. Tetapi ada juga telur-telur tertentu, telur bebek tertentu yang membutuhkan sedikit. Contohnya mungkin yang kerabangnya agak tipis, itu dia akan membutuhkan kelembapan sedikit. Dan telur itu biasanya kalah dengan situasi-situasi yang dibutuhkan telur-telur yang lain, yaitu dia nanti akan, jadi sebentar saya akan pakai tripod dulu agar mudah untuk menerangkan, atau kameranya tenang nanti. Jadi itu nanti akan mempengaruhi telur-telur yang tipis. Jadi telur yang tebal atau pada umumnya telur bebek intinya ya, itu harus membutuhkan kelembapan yang cukup di antara inkubasi dari 0 sampai akhir itu kurang lebih sekitar 55 ke atas atau 55 sampai 65. Seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk yang kerabangnya tipis, telur kan tidak semuanya rata ya kerabangnya, ada yang tipis. Jadi untuk yang tipis itu biasanya nanti akan
ketinggian kelembapan atau yang tebal nanti akan kekurangan kelembapan, dan apabila pori-porinya bermasalah itu nanti akan keluar cairan yang sangat bau. Dan yang malah yang apabila kerabangnya tipis itu apabila kurang kelembapan itu nanti akan bisa meledak atau pecah di dalam inkubator waktu masa inkubasi. Jadi itu nanti akan menimbulkan bau. Jadi ini penetasan saya. Ini 1000 telur tadinya kan. Terus udah sortiran, banyak embrio yang mati dan putus di jalan. Akhirnya kurang lebih bisa sekitar 700 dari awal masukin saya. Jadi ada yang tidak fertil, dan akhirnya sortiran pertama yang tidak fertil ada sekian, terus kurang lebih ada berapa kemarin, kurang lebih ada 60-an sortiran pertama. Embrio mati pada umur 8 hari itu kurang lebih sekitar ada 98, dan umur 18 hari embrio mati juga. Itu efek dari kebanyakan dan kekurangan kelembapan. Intinya embrio mati lah. Itu bisa dari kondisi yang tadinya kurang saya pahami. Jadinya seperti ini kawan-kawan. Ini di daerah saya, desa saya saat ini adalah musim hujan. Musim hujan dari pagi ini mendung dan hujan terus. Telur ini udah berumur 24 hari dan sebentar lagi akan menetas. Dan ini sebagian udah retak-retak. Telur ini sebagian udah retak-retak. Dan telur yang ini harusnya kan dilap ya pagi dan sore ya, karena cuacanya itu cuaca penghujan atau udaranya di sekitar metas ini adalah dingin. Jadi saya tidak memerlukan lagi untuk mengelap atau melakukan penyemprotan atau pengelapan untuk telur. Jadi ini harus kita ketahui supaya kita berhasil menetaskan dengan kondisi-kondisi yang sedang berpengaruh dalam kondisi keadaan. Umpamanya kondisi keadaannya sedang panas atau cuaca panas, itu harus dilakukan penyemprotan dan penambahan kelembapan untuk telur bebek khususnya. Dan telur entok dan ayam itu tidak perlu walaupun cuaca panas juga. Dan untuk antisipasi metas saya, itu bagusnya saya itu dari pengalaman senior saya, itu saya kasih aluminium foil di dinding-dindingnya. Jadi secara otomatis tidak terpengaruh suhu di lingkungan atau tidak mempengaruhi udara yang ada dalam metas secara ini berlebihan ya. Jadi saya antisipasinya saya kasih aluminium foil. Jadi paling tidak terlalu besar pengaruhnya untuk udara yang ada di luar atau di luar inkubator seperti itu. Jadi seperti ini kan. Menuntaskan itu pengalaman dari teman-teman saya. Nah, yang satu kampung ini ya. Kenapa dia putus di jalan? Tadinya kawan-kawan itu pakai mesin manual. Dan mesin manual itu
mereka pertama rajin untuk pembalikan telur, untuk pengontrolan dan sebagainya, memperlakukan telur dalam netas mereka yang mereka produksi lah, yang mereka lihat terus mereka yakinin, akhirnya mereka bikin untuk produksi karena melihat orang-orang sukses di bidang penetasan, akhirnya mereka ikut-ikutan dan mereka akhirnya membuat suatu metas yang sangat sederhana, mungkin bisa dibilang manual. Oke, untuk tahap pertama mungkin mereka berhasil sekitar 60, 70%, 80, bahkan bisa sampai 90% dalam penetasan. Itu untuk penetasan yang pertama mereka yang mereka alami. Tapi setelah itu mereka mengalami suatu kegagalan yang sangat sedikit untungnya. Ya bukan kegagalan, maksud saya dengan waktu yang sangat sedikit untungnya. Karena apa? Yang saya pahamin dari cerita mereka itu, mereka kalau menurut saya mereka itu menggampangkan lah ya, bahasanya menggampangkan untuk seperti ini aja kemarin menetas, jadi akhirnya menggampangkan. Dan pada akhirnya mereka menyepelekan dengan penetasan berikutnya. Dan pada akhirnya mereka menemui mengalami suatu pengalaman yang hitungannya pas dari hasil kerja mereka selama 1 bulan, taruhlah 1 bulan ya. Setelah penetasan ini kan hitungannya 1 bulan baru menghasilkan. Jadi mereka pas dan tenaga mereka akhirnya pas kembali modal, dan tenaga mereka akhirnya tidak terbayarkan. Nah, itu karena apa? Karena mereka tadi itu menyepelekan sesuatu hal yang harus mereka lakukan, tidak mereka lakukan karena dari penggampangan tadi. Jadi situasi hujan, situasi panas, pembalikan telur umpamanya itu mesin manual, jadi ya akhirnya mereka tidak berpikir bagaimana untuk mengatasi cuaca dingin musim penghujan, bagaimana untuk cara mengatasi musim panas. Jadi mereka menggampangkan itu seolah-olah sama aja. Jadi itu suatu perbedaan, suatu kegagalan yang akhirnya mereka dapatkan, dan akhirnya mendapatkan suatu posisi yang pas modal atau hanya kembali modal, tapi dan tidak mendapatkan suatu keuntungan dengan kegiatan sebulan full. Nah, itu bisa menjadi problem. Dan kawan-kawan seperti itu, kalau menurut saya itu sebenarnya ya kurang komitmen. Apabila mereka bercerita, wah saya kemarin menetapkan kayak gini, terus akhirnya gagal, akhirnya gini gitu. Tapi kawan-kawan bisa diawalin, ini khususnya untuk para pemula, khususnya dari saya. Jadi kalau bisa itu paling tidak mesinnya udah otomatis pembalikannya, terus untuk suhu pembalikannya kalau bisa secara otomatis. Jadi tidak terlalu ini nantinya. Dan yang perlu ditambah untuk para pemula, kalau mesinnya udah otomatis itu cukup melihat keadaan. Jadi apabila musim penghujan tidak perlu ditambah kelembapan atau melakukan pengelapan untuk telur atau penyemprotan untuk telur. Jadi kita yang harus mengetahui apa yang dibutuhkan telur, apa yang diperlukan telur, kita yang harus mengetahui atau yang harus tahu. Jadi pusatkan hati kita, niat kita untuk menetapkan ini, itu kita itu memahami apa yang dibutuhkan telur, apa yang dibutuhkan embrio yang ada dalam telur, seperti itu.
Jadi apabila kita udah menyatu dengan telur, hati maksudnya menyatu itu, satu pemahaman apa yang dibutuhkan dengan telur, oksigen dan apapun itu kita harus tahu, harus peka. Kalau kita udah sehati dengan telur, udah yakin, saya yakin menjadi pengusaha penetas itu tidak akan bisa merugi. Insya Allah akan selalu untung. Itu yang saya alamin ya kawan-kawan. Jadi ini telur saya ini sekitar 3 hari lagi insya Allah akan menetas, dan itu sebagian udah retak-retak, udah kalau bahasa Jawa itu jotos. Nah, insya Allah 3 hari lagi menetas, dan ini sudah harus banyak mendapatkan oksigen kawan-kawan. Jadi kalau pagi kita buka sebentar, kita buka pintunya agar suplai oksigen masuk, dan nanti oksigen itu akan memenuhi atau bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk telur. Jadi apabila kira-kira ventilasi kurang, itu bisa kita lakukan pembukaan untuk menambah oksigen yang diperlukan atau dibutuhkan telur. Jadi bisa kita lakukan buka pagi, siang, sore, malam, kita buka sebentar seperti ini, kita angin-anginkan, kita teman-teman. Jadi setelah itu kurang ya, waktu penganginan ini kurang lebih 10 menit aja udah cukup. Jadi karena telur itu membutuhkan udara, oksigen juga kan, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan embrio. Jadi sebaiknya kalau telur sudah tua itu bisa umur 20 hari ke atas lah, itu bisa kita lakukan pembukaan seperti ini. Dan untuk penempatan telur ayam, telur rentok itu sebaiknya di atas. Dan ini telur rentok saya kawan-kawan, ini sekitar ya lumayan lah, ada 60 ton. Ini telur rentok Rambon, ini saya taruh di bagian atas kita timbang telur-telur yang lain. Karena apa? Karena entok sama ayam itu membutuhkan sedikit kelembapan. Pada dasarnya untuk mesin kerak seperti ini kelembapan akan lebih tinggi di bawah ketimbang di atas. Jadi kelembapan itu lebih tinggi di bawah ya ketimbang di atas seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang harus dipahamin yaitu tadi, apabila telur sudah mendekati menetas, itu sebaiknya sering-sering membuka mesin tetas agar mendapatkan cukup suplai oksigen untuk atau yang dibutuhkan atau yang diperlukan embrio atau calon DOD, calon DOC atau calon DOE. Seperti itu ya kawan-kawan. Saya kira video kali ini cukup, dan apabila ada yang kurang dipahami mohon maaf, mungkin ini agak berisik ya kawan-kawan, soalnya posisinya hujan di tempat saya. Jadi ini musim penghujan, jadi agak berisik ya. Nah, ini otomatis dia berbalik sendiri. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.